Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan ya atau pelengkap dari masa pemerintahan Willem Daendels pada era 1808 hingga 1811. Jadi sebelum Inggris itu datang. Nah, eh, yang kita bahas ini yang pertama adalah mengenai perubahan yang terjadi di Eropa pada akhir abad 18. Jadi di mana peristiwa-peristiwa di Eropa itu ternyata memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pendudukan atau masa kolonial di Pulau Jawa khususnya atau di Indonesia pada saat itu. Nah, perubahannya apa saja yang bisa kita lihat di PowerPoint ini sebagai penjelasannya. Kita lihat pada tahun 1795 ketika revolusi Prancis menggelora memiliki dampak yang cukup signifikan juga terhadap gerakan-gerakan politik di Eropa, di mana partai-partai Belanda yang anti monarki dengan dukungan Prancis, Napoleon, merebut kekuasaan dan membentuk namanya Republik Batav, di mana republik ini secara tidak langsung atau secara langsung ya, itu menjadi bawahan dari Prancis yang dipimpin oleh Napoleon. Di mana Raja Willem kelima itu melarikan diri ke Inggris yang ketika itu menjadi musuh dari Prancis. Nah, ketika VOC dibubarkan, pemerintah tersebut menguasai juga wilayah jajahannya. Makanya yang dulu dikuasai VOC dalam hal ini Republik Batav membuat namanya Dewan Asia, di mana kekuasaan pemerintahan Belanda di Nusantara dipegang oleh Gubernur Jenderal Syberg yang menggantikan Overstraeten sebagai Gubernur Jenderal VOC yang terakhir. Namun karena gerakan ini masih sangat mudah sekali, mengakibatkan Syberg yang merupakan penerus dari penguasa sebelumnya masih dianggap kurang liberal, ya, kurang liberal karena kurang mencerminkan sifat dari Republik Batav itu sendiri. Maka sebelum berkuasa resmi di Nusantara, ia mengirim 2 komisaris untuk menjadi penguasa transisinya. Nah, ini gambar Napoleon Bonaparte, sangat narsis sekali ya untuk zaman itu tentunya. Nah, kita masuk ke Daendelsnya sendiri. Dikarenakan letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris, maka Napoleon merasa perlu untuk menduduki wilayah tersebut. Maka Prancis membubarkan Republik Batav dan membentuk kerajaan Belanda. Dan Napoleon menunjuk Louis Napoleon sebagai Raja Belanda yang masih saudara ya. Jadi Louis Napoleon masih saudara dari Napoleon Bonaparte. Sejak sebagai mana Raja Belanda, Napoleon mengangkat Louis ini untuk memerintah di Belanda sendiri termasuk koloni-koloninya. Maka di Nusantara, wilayah Nusantara dikenal sebagai sebagai pemerintahan Belanda Prancis. Jadi secara nggak langsung Pulau Jawa atau Indonesia pada saat itu menjadi wilayah koloni Prancis. Oleh karena itu Louis Napoleon mengangkat Daendels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Mengapa? Karena Pulau Jawa adalah pulau yang strategis, khususnya dalam segi ekonomi. Kebijakan Daendels itu bisa kita lihat dari pertama birokrasi pemerintahan, salah satunya memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah pedalaman. Pedalaman ini bukan hutan ya, tapi lebih ke arah selatan, mungkin ke Bogor ya, ke Bogor atau Buitenzorg ketika itu namanya. Kemudian Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif, yang sebagai dewan legislatif diganti dengan dewan penasehat, membentuk sekretariat negara. Kemudian Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur atau karesidenan dengan 31 kabupaten. Jadi kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia saat ini merupakan kabupaten yang
sudah ada sejak masa kolonial seperti Cianjur, Banten, dan lain sebagainya ya. Itu Bogor juga termasuk dalamnya. Makanya usia kabupaten-kabupaten Indonesia itu rata-rata di atas 100 tahun. Jauh lebih tua dibandingkan negara Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian para bupati ini dijadikan sebagai PNS dan diberikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Belanda tentunya. Sedangkan dalam bidang hukum peradilan, salah satunya membuat 3 jenis pengadilan, satu untuk orang Eropa, pribumi, dan orang timur asing. Di pengadilan orang pribumi, di setiap prefektur atau karesidenan terdapat prefek atau residen sebagai ketua dan para bupati sebagai anggotanya. Kemudian melakukan pemberantasan korupsi, walaupun Dendels ternyata melakukan penyelewengan dalam perihal penjualan tanah atau melakukan manipulasi penjualan tanah kepada pihak swasta. Sedangkan dalam militer dan pertahanan, dikarenakan bebannya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa, maka dibangunlah Jalan Anyer hingga Panarukan. 0 km di mana? 0 km berada di Anyer, di mana kalian ketika misalnya ke Anyer, kalian temukan mercusuar dan situ terdapat titik 0 di mana jalan itu mulai dibangun. Jangan bayangkan Jalan Anyer Panarukan itu seperti jalan Trans Jawa, tapi jalan ini merupakan jalan penghubung yang mengkoneksikan jalan-jalan sekunder seperti jalan-jalan raya ya, jalan raya yang dihubungkan dengan tol seperti itu. Membangun pabrik senjata, pangkalan angkatan laut, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Nah, kalau kita bicara Jalan Raya Pos ini secara nggak langsung kan mengingatkan pada kenapa dibilang Jalan Raya Pos, karena masing-masing wilayah ini memiliki titik-titik pos atau tempat pemungutan biaya atau jalan. Ya, maka tak heran masing-masing titik ini, jalan-jalan ini terdapat pos retribusi untuk menarik biaya. Tujuannya untuk apa? Ya, pemeliharaan jalan dan sebagainya. Contoh jalan pos yang masih bisa kita kenal ya Jalan Raya Puncak salah satunya, yang menghubungkan antara Bogor dengan Cianjur, yang menghubungkan nanti ke Bandung. Oke, itu. Selanjutnya di bidang ekonomi, ya membentuk Dewan Pengawas Keuangan, mengeluarkan uang kertas, membagi gaji, menerapkan pajak in natura dengan sistem penyerahan wajib yang pada masa VOC itu masih tetap dilanjutkan oleh Dendels. Mengadakan monopoli beras, mengadakan peminjaman paksa. Maksudnya apa? Orang yang belum pernah minjem disuruh minjem dengan harapan dia membayar bunga. Kemudian penjualan tanah kepada pihak swasta. Contoh kayak kota kita, kota Depok. Depok itu awalnya adalah tanah milik swasta yang dibeli oleh pengusaha. Makanya kalau kalian mengenal istilah Cornelis Casteling, itu adalah pengusaha Belanda yang membeli tanah di wilayah Depok yang luasnya mulai dari Jagakarsa atau Srengseng Sawah hingga ke wilayah Bojonggede. Gitu. Kemudian mengadakan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban bagi masyarakat Priangan untuk menanam tanaman ekspor, khususnya kopi yang terkenal itu. Oke. Selanjutnya, bidang sosial. Karena membangun jalan ini butuh tenaga manusia, maka sebagian besar proyek pekerjaan ini dilakukan secara rodi atau kerja paksa. Sesungguhnya Dendels melakukan ini karena dia tidak memiliki uang, sehingga dia mendorong bupati agar mau membangun jalan dengan biaya mereka sendiri. Jadi bupati ini secara nggak langsung ya menjadi penindas juga bagi orang-orang pribumi yang tidak memiliki kekuatan atau masyarakat biasa. Itu. Kemudian adanya perbudakan,
kemudian menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan dan sultan. Jadi secara tidak langsung juga kehadiran Dendels ini merubah pola atau struktur masyarakat pribumi secara tidak langsung. Secara tidak langsung, kenapa saya bilang secara tidak langsung? Karena ini dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap. Akhir kekuasaan Dendels ini ya memang karena kebijakan yang otoriter, maka dia mendapat banyak pertentangan dari raja-raja setempat. Kemudian kasus penyelewengan dan keburukan atau bobroknya sistem administrasi. Dan ini yang nomor 3 sudah pasti, mengingat tenaga kerja atau tenaga administrasi yang sangat kurang, bahkan biayanya cukup tinggi seiring dengan luasnya wilayah. Kita masuk pada kekuasaan Inggris. Kalau kita lihat Inggris, kita pasti mengingat Ratu Inggris, Raja Inggris, atau sepak bola. Sepak bola Inggris, siapa yang tidak kenal dengan sepak bola Inggris? Nah, latar belakang dari pendudukan Inggris adanya penerapan Continental Stelsel, yaitu blokade, di mana Napoleon memblokade perdagangan Inggris di Eropa daratan, sehingga Inggris tumbuh menjadi industri besar. Akan tapi, Napoleon juga tahu, industri Inggris itu disokong dari wilayah-wilayah koloni. Maka, Inggris diharapkan mengalami kesulitan dalam pertama, memproduksi dan memasarkan barangnya. Nusantara yang praktis dikuasai Prancis atau Belanda Prancis ini merupakan bahaya yang nyata bagi kekuasaan Inggris di Asia. Nah, ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, penggantinya Dendels ini dia tidak mampu mengatasinya karena satu, Johnson ini kurang kompeten dan dianggap sebagai jenderal salon karena dia tidak memiliki kecakapan dalam taktik militer. Maka puncaknya adalah yang tadi, adanya kapitulasi Tuntang. Nah, kapitulasi Tuntang ini yang ditandatangani atau disepakati pada 18 September, isinya adalah ya seluruh wilayah Jawa dan sekitarnya diserahkan pada Inggris. Jadi wilayah-wilayah milik Belanda yang ada di Nusantara diberikan kepada Inggris. Kemudian semua tentara Belanda menjadi tawanan, akan tapi pegawai Belanda atau PNS Belanda yang mau bekerja sama dapat memegang jabatan terus dengan sistem penggajian dari Inggris. Akan tapi hutang pemerintah kolonial Belanda yang ada ketika itu tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Dan ini disetujui dan ditandatangani oleh Ahmadi sebagai wakil Inggris dan Johnson sebagai pihak Belanda. Ini adalah gambar dari Johnson dan Lord Minto sebagai penguasa. Jadi Johnson ini adalah penguasa sebelum Raffles dan Lord Minto ini adalah penguasa di wilayah Indianya. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Raja Muda yang berkedudukan di India ini mengangkat Raffles sebagai wakilnya di Pulau Jawa. Dalam pelaksanaannya, Raffles berkuasa penuh dan cenderung mendapat tanggapan positif. Ya, ini akibat dari sikap Dendels sebelumnya yang kurang disukai. Namun, ketika masih berkedudukan di Penang, sesungguhnya Raffles sudah mengadakan misi-misi rahasia untuk mata-mata tentunya. Nah, sebagai seorang yang liberal, Raffles memiliki kepribadian yang simpatik. Ia menjalankan politik yang murah hati dan sabar walaupun dalam praktiknya berlainan. Iya, ini terutama terjadi ketika sebelumnya Raffles menjabat, terdapat peristiwa yang cukup mencengangkan, yaitu adanya geger keraton. Kalau tidak salah namanya itu. Jadi ketika Yogyakarta dikuasai oleh Inggris, tentara Inggris ini yang disokong oleh tentara-tentara British India atau Sepoy itu menjarah atau melakukan penjarahan terhadap isi-isi keraton. Makanya ada berita kan ketika pemerintah Indonesia atau keturunan dari Hamengkubuwono, salah satu Hamengkubuwono itu menuntut repatriasi
barang-barang rampasan dari Inggris termasuk ganti rugi